Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini masih bersama dengan saya Mas Dekan di Evika Talk. Kita akan berbincang dengan pusat studi yaitu Intelligent System ya. Alhamdulillah sudah datang di hadapan saya yaitu beliau Pak Bagus ya. Pak Bagus Ya, Adikusuma ya sebagai Ketua Pusat Studi Sistem Cerdas Intelligent System ya. Selamat pagi Pak Bagus ya. selamat pagi Pak Alhamdulillah. Imam, Pak Nggih. Dekan. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini perbincangan kita nanti seputar dengan Pusat Studi Sistem Cerdas ya. Apa saja Ya, yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Kepada para pemirsa sekalian, para mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, di episode kali ini, episode yang ke-8, kita akan bahas seputar kegiatan ya, kegiatan dari pusat studi dan juga bagaimana terkait dengan keterlibatan pusat studi ini antara dosen dengan mahasiswa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, jangan lupa kepada pemirsa sekalian yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu karena subscribe itu murah. Dan boleh like, comment, share juga ya supaya channel Evika ya di YouTube ini semakin banyak dan semakin berkembang. Baik Pak Bagus, ini kita langsung saja nih. Baik, Pak. Kita bahas seputar pusat studi sistem cerdas ya. Ini perbincangan kita ini sangat penting ya, khususnya buat mahasiswa FIK Fakultas Ilmu Komputer yang baru nih. Karena mungkin masih bingung nih, apa sih pusat studi itu kayak gitu ya. Kemudian pentingnya bagaimana sih pusat studi itu, dan kalau misalkan mau join bagaimana lah, ini nanti mohon disinggung juga ya. Yang pertama ini Pak Bagus, terkait dengan pusat studi Intelligent System atau sistem cerdas ini, dia punya visi misi apa enggak sih, supaya nanti para pemirsa juga tahu seperti itu. Ya. Silakan mungkin. Bingung ini ya Pak. Iya. Baik, terima kasih waktunya Pak Dekan. Perkenalkan, saya mewakili dari Pusat Studi Sistem Cerdas. Kami sebetulnya sudah lama ya Pak Imam membuat pusat studi, ada 6 pusat studi FIK. Betul. Dan visi misi ini tentunya menjadi core kami untuk mendukung prodi, fakultas dan juga sampai dengan universitas. Dan visi kami yang jelas nanti akan selaras dengan universitas pada akhirnya, yaitu menjadi pusat unggulan atau Center of Excellence, riset dan inovasi sistem cerdas yang adaptif dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata pada pengembangan ekonomi kreatif di era masyarakat digital. Karena kita tahu bahwa visi misi fakultas juga seperti itu sampai dengan universitas, yaitu arahnya ke ekonomi kreatif, karena kita menyongsong kampus teknopreneur seperti itu nih Pak. Nah, kemudian ada analisis keselarasan di sini, yaitu pusat-pusat unggulan yang menjadi daya saing di Pusat Studi Sistem Cerdas atau PSSC. Di sini kami ada beberapa tim riset dosen, yaitu ada yang nanti mengambil ke ranah NLP atau Natural Language Processing, kemudian ada juga nanti yang ke arah Biomedical Engineering atau biomedis, ada yang ke arah e-business, kemudian tuning algorithm, dan juga nanti ke arah IoT tentunya. Ini banyak mahasiswa yang mengambil topik itu. Ya mungkin ada hubungannya dengan ini ya, embedded system ya. Embedded system nantinya. Berarti kalau secara tidak langsung pusat studi itu semacam perkumpulan ya, komunitas yang di sana memiliki kesamaan background atau kompetensi yang sama ya, bidang
bidang penelitian yang sama. Betul. Seperti itu ya. Jadi ini perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian. Jadi di Fakultas Ilmu Komputer ini ada 6 ya, ada 6 pusat studi. Di antaranya adalah ini intelligent system. Jadi sistem cerdas ini salah satu dari pusat studi. Yang lainnya ada sistem informasi, kemarin disingkat PSSI, Pak. Betul. Pusat studi khusus sistem informasi. Jadi bukan persatuan sepak bola. Kemudian ada lagi yaitu pusat studi jaringan ya, cyber security ya. Kemudian juga ada multimedia MGM ya. Multimedia game and mobile ya. Kemudian ada juga pusat studi RPL ya. Iya. Kemudian ada lagi yang keamanan jaringan. Keamanan jaringan tadi yang cyber security itu. Oke. Terus embedded system dan robotika lah, itu ada 6. Jadi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang memiliki passion, memiliki kecenderungan mau melakukan penelitian atau mau diskusi seputar tadi ya, yang tadi saya sebutkan ada 6 itu, tinggal masuk aja di situ, nanti bisa berdiskusi dengan sesama mahasiswa ataupun langsung dengan dosen, karena di dalam grup itu membernya adalah dosen dan mahasiswa. Seperti itulah. Ini Pak Bagus ini adalah pusat studi sistem cerdas. Tadi sudah disebutkan terkait dengan visi misinya ya. Jadi visi misinya yang jelas tadi dirinci menjadi beberapa kelompok kecil ya. Kelompok kecil. Mungkin saya bisa sounding sedikit ini Pak Imam untuk klaster-klaster risetnya ya. Di pusat studi ini kami menggolongkan ada 5 klaster riset. Yang pertama AI for Health and Computer Vision. Berarti untuk kesehatan, bidang-bidang nanti kesehatan, biometrik, aplikasi kesehatan, mungkin dari penelitian Pak Imam sendiri. Pak Imam yang saya dengar kan ada stroke detection itu. Betul. Nah, kemudian yang kedua IoT and Smart Environment. Nah, di sini sistem cerdas yang menggunakan hardware, sensor, tadi Internet of Things akan berkumpul ke sini. Kemudian yang ketiga ada Data Science and Business Intelligence. Nanti terkait big data, kemudian text mining, sentiment analysis, prediksi bisnis e-commerce bisa masuk ke arah sini. Yang keempat ada cluster riset untuk decision support system atau DSS. Ini expert system atau pendukung keputusan, sistem pakar. Misalnya diagnosis hama, kemudian bagaimana mendiagnosis penyakit sepeda motor. Sepeda motornya juga punya penyakit. Logika fuzzy ya, AI yang berbau-bau klasik nanti bisa masuk ke sini. Dan yang terakhir ini riset dalam bidang software engineering atau security and governance. Misalnya keamanan data, kriptografi, juga sering ada mahasiswa yang mengambil judul skripsi ini, tata kelola IT, atau bahkan pengembangan game edukasi yang bisa nanti berjalan juga beriringan dengan pusat studi MGM dan multimedia. Jadi game. Ada 5 klaster ya. Ada 5 klaster. Artinya dari member yang ada itu dipetakan ke 5 itu ya. Betul. Jadi ada Bapak Ibu dosen juga yang standby di sana, seperti itu. Baik Pak Bagus. Kemudian ini Pak, dari pusat studi ini katakanlah dari sekian banyak klasternya itu ya, berarti kegiatannya itu programnya tuh ngapain aja ini pusat studi ini? Oke, program-program pusat studi ini dari kami itu yang pertama seperti untuk peningkatan knowledge nih Pak. Jadi bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia melalui program seperti bedah paper, kajian-kajian paper. Dan pertemuan-pertemuan rutin yang mana nanti kita mengkaji beberapa jurnal yang menjadi tren perkembangan nanti yang sekiranya dapat menuju sektor bisnis. Karena tadi kita visi misinya adalah menuju ke ekonomi kreatif. Seperti itu. Jadi bedah paper, kemudian workshop. Nanti teman-teman mungkin yang mahasiswa bisa dikepoin untuk jadwal-jadwal workshop, misalnya untuk computer vision, kemudian IoT. Itu kami juga
menyelenggarakan itu ya. Wah, menarik ini ya. Mungkin nanti bisa kalau ada pendaftaran bisa join langsung. Kemudian kita juga ada program diseminasi atau PKM dari riset-riset dosen dan berkolaborasi dengan mahasiswa. Kami terjun ke masyarakat melalui program-program pengabdian kepada masyarakat. Nanti ingin berkontribusi, baik itu bisa melalui hibah-hibah seperti Kemenristek Dikti, kemudian hibah mandiri atau internal Amikom Purwokerto. Nah, itu beberapa program-program ini yang sering kita laksanakan di kampus, Pak, seperti itu. Oke, jadi kegiatannya cukup beragam ya. Menurut saya itu menarik ini, menarik sekali ya. Jadi tadi diantaranya disebutkan ada semacam diskusi bersama ya, review paper kayak gitu ya, artikel ya. Ya, bahkan kita waktu itu mengundang pembicara dari luar kuliah tamu, kuliah umum, dari Kalimantan. Oh iya. Terus yang berikutnya tadi ada kegiatan juga ini ya, selain bedah artikel, yaitu tadi ada kegiatan workshop ya. Workshop. Kemudian di samping itu juga ada pendampingan ya. Pendampingan untuk lomba-lomba mahasiswa mahasiswa, kemudian ada juga pendampingan skripsi. Iya. Ya nggak ketinggalan. Sudah kegiatan utama itu ya. Kegiatan utamanya. Semester ya. Sosialisasi skripsi. Baik, jadi kegiatan pusat studi ini banyak kayak gitu ya. Pusat studi ini banyak. Dan menariknya ya bagi mahasiswa yang memiliki passion di bidang sistem cerdas ini bisa bergabung ya. Nanti ada minimal ini nggak ketentuan syaratnya ini? Untuk bergabung ya Pak ya? Ya sebetulnya kami tidak ada ketentuan karena pusat studi sistem cerdas ini mengcover semua prodi di FIK. Mulai dari informatika, sistem informasi, dan juga teknologi informasi. Jadi monggo nanti rekan-rekan mahasiswa yang ingin bergabung itu bisa secara langsung ya melalui sistem student ya untuk bisa meregistrasi sebagai anggota pusat studi sistem cerdas. Oke, jadi bisa langsung join ya, daftar melalui halaman student centernya, halaman web student itu. Kemudian nanti bisa bergabung pilih sistem cerdas ya. Dan juga boleh pilih pusat studi yang lain. Artinya tidak hanya satu ya. Boleh lebih dari satu. Oke, Pak Bagus. Jadi bagi mahasiswa yang tertarik bisa join ya. Dan kita juga ada judul-judul Pak. Biasanya yang di web pusat studi judul-judul riset. Nanti dosennya siapa berkolaborasi dengan siapa nanti bisa dipilih sendiri oleh rekan-rekan mahasiswa. Terkait dengan judul ini Pak Bagus ya, selama ini dari judul hubungannya dengan cakupan risetnya itu bagaimana? Artinya gimana? Artinya mahasiswa itu misal mau meneliti nih, mau meneliti kayak gitu, itu gimana? Bisa istilahnya itu mengajukan ataukah nanti ada judul yang ditawarkan kayak gitu ya. Kemudian juga variasi tema-tema saat ini tuh yang lagi ngetren itu bagaimana kayak gitu ya. Ya memang menarik di dunia AI pada saat ini. Saya berangkat sebetulnya dari tahun 2017 untuk mengampu mata kuliah AI ini belum terlalu banyak dulu. Jadi satu kelas pun mungkin nggak sampai. Jadi waktu itu tidak ada konsentrasi itu. Kan ketika beberapa semester ke depan, 1-2 semester mulai berkembang dunia AI, akhirnya mulai dari 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas. Ini mulai terus banyak peminatnya di sini. Ada yang rekan-rekan mahasiswa ini mengambil judul-judul yang memang langsung ada terapannya di masyarakat. Contohnya ya mungkin ini terinspirasi juga dari judul-judul dosen yang ada di list pusat studi, seperti contohnya early warning system, prediksi banjir seperti itu. Jadi masuk rekan-rekan mahasiswa ini berkolaborasi dengan dosen. Waktu itu langsung penelitiannya
di UKM kan, di PKM kan gitu ya. Oh, iya iya iya. Jadi langsung Iya iya. dibuat alat dan langsung dipasang di Hmm. sungai yang rawan banjir dan Iya, iya, kawasan iya. wisata. Nah, kemudian ada juga Cocok lah untuk bulan-bulan ini ya. cocok ini musim hujan. Iya iya. Kemudian saya juga memotret beberapa penelitian teman-teman Hmm. juga yang di dosen pusat studi ini, ada yang membuat sistem tentang smart helm. Smart helm. Helmet ya, seperti Oh itu. iya iya iya. Untuk apa Menarik. itu? Bisa apa aja itu smart? Ya, ini kedepannya bisa untuk mendeteksi ini siapa saja yang tidak, mulai dari yang tidak menggunakan helm, mengenakan helm, nanti yang Iya iya. termonitor di CCTV. Oh Atau gitu. di perangkat helm itu sendiri. Makanya bagaimana supaya kita bisa, contohnya sekarang sudah banyak ADAS ya Pak Emma. Jadi ADAS ini sistem yang lagi ngetren di dunia otomotif, yang bisa Otomotif, mendeteksi rambu-rambu lalu lintas, Iya 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 iya. traffic lights seperti Iya, itu, iya. kemudian pedestrian, kepadatan lalu lintas di sana, dan itu akan dikomputasi, kemudian menjadi saran masukan. Oh iya. Sekarang banyak helm yang sudah ada speakernya di Iya iya dalamnya. iya 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 iya. Jadi misalnya di depan ada lampu merah ini gitu. Iya iya iya. Kecepatan sekian. Iya iya. Nanti akan disarankan untuk memperlambat kecepatannya supaya Oh, iya, tidak iya, iya. collision misalnya seperti itu. Jadi bisa berkomunikasi Bisa gitu ya. berkomunikasi. Kemudian juga saya pernah membangun sistem computer vision seperti itu untuk deteksi rambu-rambu lalu lintas waktu itu zaman COVID 2020. Nah, ini modalnya cuman webcam, kemudian saya pasang di dashboard mobil. Iya iya. Kemudian itu proses training datanya, berarti saya harus mengambil data, collect datanya itu di jalan-jalan ke area Purwokerto dan sekitarnya. Jadi penelitian saya itu menyenangkan gitu. Iya, iya. Jadi kerjanya itu cuma collect data, cuma jalan-jalan Iya aja iya. gitu. Iya iya iya. Setelah dapat data training, kemudian disematkan di Raspberry waktu itu Jetson Nano. Saya menggunakan iya. Jetson Nano ini Iya, yang iya. sudah include Nvidia. Kemudian bisa untuk mendeteksi misalnya dilarang berhenti. Oh, ternyata saya berhenti di situ. Kemudian saya diomelin nih misalnya Iya, di iya, iya. sistem ini ada alarmnya bahwa Iya, ini iya. adalah dilarang parkir atau dilarang berhenti. Iya iya iya. Nah, tidak boleh di situ. Akhirnya ada sistem yang bisa merekomendasikan seperti itu. Memang jadi cukup menarik Iya, iya. beberapa penelitian rekan-rekan dosen. Mungkin Pak Imam sendiri Iya iya. Ya, yang stroke gitu. bidangnya sama ya. Iya. Software di HP-nya ya. Oh, connect ke Iya, mobile. mobile. Kemudian juga ada yang softwarenya itu di pusat layanan kesehatan kayak gitu, misalkan di puskesmas atau klinik dan rumah sakit terintegrasi. Jadi nanti ketahuan kalau siapa saja orang yang pakai alat itu posisinya di mana, ketahuan kayak gitu. Nanti pada saat terjadi misalkan ada apa istilahnya yang gawat darurat kayak gitu, sudah ketahuan nanti. Jadi bisa terhubung antara itu ya. Berarti itu sistem IoT juga itu. Iya, ada sensornya juga. Ada sensornya, kemudian lah ini kalau sudah ada GPS-nya akan lebih menarik lagi kayak gitu ya. Lah ini hubungannya dengan sistem cerdas memang lagi in lah ya sekarang ya. Jadi banyak hubungannya proyek-proyek ataupun aplikasi mahasiswa ke arah ini ya, ke arah ini. Baik, terkait dengan keterlibatan mahasiswa nih ya. Karena tadi sudah disebutkan membernya kan tidak hanya dosen dan mahasiswa ya Pak Bagus ya. Iya, iya. Lah ini sejauh mana nih keterlibatan mahasiswa Amikom ya di Fakultas Ilmu Komputer ini terkait dengan keaktifannya di pusat studi sistem cerdas ini Pak Bagus. Iya, jadi banyak dari rekan-rekan mahasiswa juga ini yang saya selalu bilang kalau lagi mengajar di kelas itu, jika teman-teman mahasiswa ini memiliki ide-ide atau riset-riset yang memang berpotensi untuk dikembangkan, nah ini bisa menghubungi beberapa dosen pusat studi. Nah, menariknya lagi kami kan juga ada skim-skim pembiayaan ya Pak. Misalnya ada hibah untuk teknologi tepat guna misalnya. Oh, iya. Misalnya untuk memajukan kampus, bikin smart kampus, atau untuk terjun ke pengabdian kepada masyarakat. Itu jangan khawatir, jadi teman-teman nanti sampaikan saja ke pusat studi ya, bahwa riset saya ini berpotensi Pak, seperti itu misalkan.
Kemudian nanti kita akan coba berkolaborasi dosen dengan mahasiswa untuk mencari pendanaan atau merealisasikan hal tersebut. Bahkan saya sendiri Pak Imam, kalau saya setelah pasca hibah itu biasanya saya invest ke peralatan. Dana hibah ini saya invest ke peralatan-peralatan penelitian yang nantinya jika tidak mendapatkan pembiayaan lanjutan, saya sudah punya senjata ini ibaratnya. Dan ini nanti bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa ya untuk melakukan atau merealisasikan penelitian-penelitian panjenengan nanti semua di situ. Dan ini cukup rame Pak, cukup sering juga keterlibatan mahasiswa, bahkan kita memang wajib bahkan ya Pak ya, di kita di fakultas itu wajib untuk menggiring rekan-rekan mahasiswa ini untuk ikut berkolaborasi ya bareng-bareng, baik itu penelitian maupun PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, banyak sekali memang untuk program sekarang pun ada yang ikut tim saya ya untuk terjun ke prediksi banjir di Curug. Oh, berarti di antara case-nya itu ya, proyek yang sedang dijalankan dengan mahasiswa ya? Dengan mahasiswa. Nah, ini juga yang tidak dibiayai, tidak ada pembiayaan. Artinya jalan dari aset-aset yang kami miliki di Pusat Studi, yaitu sedang membuat monitoring prediksi cuaca. Cuaca ya? Tapi multi-node ini, menariknya multi-node. Jadi kelemahan BMKG kalau kita buka aplikasi, memang saya langsung tanyakan ke orang BMKG waktu itu. Itu belum multi-node, artinya belum banyak sensor-sensor yang disematkan di beberapa titik. Ya masih mengandalkan misalkan satelit cuaca di satu atau titik stasiun-stasiun yang berada di kantor BMKG misalnya, dan itu kan jumlahnya terbatas. Nah, yang saya pasang ini sementara ada 3 node. Yang pertama di Amikom, kemudian saya melipir ke tetangga sebelah dulu. Jadi Banjar Kembar itu 2 km ke arah timur, kemudian ke arah utara ini ada di Pabuaran. Ya sekitar 2 km juga. Jadi kita meyakini bahwa cuaca misalkan di Amikom ini mau hujan, biasanya di-trigger dulu Pak. Di-trigger dari mana? Dari tetangganya. Tetangganya sudah hujan atau belum? Ketika tetangganya sudah hujan, nah ini Amikom yang berada di tetangganya, selatannya, potensi juga hujan nih. Berapa menit kemudian nanti Amikom hujan. Nah ini kami sedang collect datanya. Prediksinya itu berarti berdasarkan ini ya, hujan di tetangganya kayak gitu ya. Seperti kalau dan kita punya bobot gitu. Ya nanti kita pakai pemobotan. Di situ otomatis biasanya kita melihat tren yang di sebelah utara itu biasanya pegunungan. Kalau kita di Purwokerto itu potensi hujannya akan tinggi. Jadi biasanya emang berawal dari daerah dataran tinggi dulu, terus mengalir ke selatan seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Artinya memang sejauh ini peran mahasiswa dalam keterlibatan riset bersama dengan dosen ini sudah baik ya, cukup baik ya. Cukup baik. Baik, Pak Bagus, ini tak terasa ini kita diskusi cukup menarik ya seputar sistem cerdas, dan juga tadi nyambung juga sebenarnya ya dengan embedded system ya. Betul. Artinya walaupun embedded system di FIK ini pusat studi tersendiri kayak gitu ya. Betul. Cuman sangat erat kaitannya dengan pusat studi embedded system ya. Sebenarnya ini kita perlu diskusi lebih lama ini ya. Cuman waktunya kita dibatasi. Jadi kepada para pemirsa, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jika berminat untuk lebih jauh berdiskusi dengan para dosen di bidang sistem cerdas ya, solusinya adalah bisa bergabung dengan Pusat Studi Sistem Cerdas ya, melalui website halaman student ya, student apa namanya istilahnya itu, student center ya, Amikom ya websitenya. Kemudian silakan Anda mendaftar ya. Insya Allah banyak sekali manfaatnya. Mungkin ada yang disampaikan terakhir Pak, katakanlah closing statement nih buat mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang lama nih di Fakultas Ilmu Komputer. Yang jelas harapannya bisa aktif ya, mahasiswa ini bisa dapat termotivasi untuk semangat
menulis Iya. karya ilmiahnya atau melakukan penelitian risetnya ini dengan adanya bergabung dengan Pusat Studi ini lebih termotivasi kayak gitu. Baik, mungkin terakhir dari kami, saya melihat pada zaman sekarang ini masalah itu kan sebetulnya di mana-mana ada, jadinya di lingkup keluarga sampai bermasyarakat. Kita semua itu penuh dengan masalah ya. Di sistem cerdas atau AI zaman sekarang itu sebagian besar masalah akan bisa di cover atau kita bisa menyelesaikannya dengan AI seperti itu. Makanya di HP ada AI, di mana-mana sekarang ada AI. Mau apa-apa aja kita bisa tanya Gemini, kemudian ChatGPT, DeepSeek dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman mungkin yang intinya mungkin ingin bergabung dengan Pusat Studi Sistem Cerdas, jangan khawatir karena hampir semua masalah itu bisa diselesaikan dengan teknologi AI pada zaman sekarang. Jadi jangan jauh-jauh cari masalah, yang terdekat dulu dan kita akan coba selesaikan nanti dengan AI bersama-sama. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, menarik sekali Pak Bagus ya. Baik para pemirsa, khususnya mahasiswa Amikom Fakultas Ilmu Komputer, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Mas Dekan sebagai host di acara Evika Talk ini izin undur diri. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di episode-episode berikutnya dalam kondisi yang lebih baik. Terima kasih. Itu saja saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semuanya. Selamat pagi. Ya.